Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 1. Afina Safitriani, 2. Olivia, 3. Karisma, dan 4. Mbak Laina. Dan kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan, pada kesempatan ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Pendidikan ini, saya dan rekan saya akan mempresentasikan materi dengan tema tutorial dan cara efektif yang baik dalam memanajemen kelas online. Topik ini sangat relevan dengan tantangan pembelajaran di era digital saat ini, di mana guru dan siswa dituntut untuk bisa beradaptasi dengan sistem kelas daring. Oleh karena itu, melalui presentasi ini, kami ingin berbagi beberapa pendekatan psikologi serta strategi praktis yang dapat membantu menciptakan kelas online yang efektif, interaktif, dan kondusif. Kami harap materi ini dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi pendidik maupun mahasiswa kelak yang akan terjun ke dunia pendidikan. Tanpa berlama-lama, izinkan kami memulai pemaparan presentasi ini. Tema kali ini yaitu optimalisasi kelas online dan strategi kelas yang menarik. Pertanyaan saat ini yaitu, mengapa butuh kelas online? Baik, untuk pandemi COVID-19 yang berlalu telah mendorong perubahan besar dalam sistem pendidikan, memaksa institusi pendidikan untuk mengadopsi kelas online sebagai alternatif utama pembelajaran. Yaitu di mana kelas online bukan hanya solusi darurat, tetapi kini berkembang menjadi metode pembelajaran masa depan yang fleksibel dan inovatif menurut Aguilar dan Rondero 2024. Oleh karena itu penting untuk memahami fungsi kelebihan dan kekurangan serta strategi efektif dalam pelaksanaan kelas online. Adapun fungsi kelebihan dan kekurangannya yaitu fungsi kelebihan dan kekurangan kelas online. Fungsi utama kelas online adalah menyediakan akses pendidikan tanpa batasan geografis dan waktu, serta mendorong kemandirian belajar siswa, dan kelebihannya meliputi fleksibilitas waktu, efisiensi biaya, dan dukungan multimedia, menurut Kuldus 2024. Namun, tantangan ini seperti keterbatasan interaksi, gangguan teknis, dan penurunnya konsentrasi menjadi kekurangan yang harus dikelola dengan strategi yang tepat. E-Learning Industry 2025. Selanjutnya, tutorial pembuatan kelas online. Beberapa platform itu seperti Zoom, Google Meet menjadi alat utama dalam menyelenggarakan kelas daring. Langkah dasarnya meliputi beberapa seperti membuat akun, menjadwalkan kelas, mengatur audio video, serta menggunakan fitur seperti breakout room, chat, dan whiteboard untuk meningkatkan partisipasi siswa. Burgess et al. 2021. Guru juga perlu menyampaikan etika digital kepada siswa sebagai bagian dari manajemen kelas online. Sarma et al. 2022. Selanjutnya bisa disampaikan dengan rekan saya Mbak Olive, monggo. Oke, baik. Manajemen kelas yang kondusif dan menarik. Untuk menciptakan kelas online yang kondusif, guru perlu menerapkan aturan kelas yang jelas, memberi penguatan positif, serta membangun kehadiran sosial yang konsisten. Keterlibatan siswa dapat ditingkatkan melalui interaksi aktif seperti diskusi kelompok, polling, dan game edukatif. Derak Syahdeh dan Esmaili 2020. Selain itu, pemantauan atensi menggunakan teknologi seperti attention tracking menjadi solusi modern untuk menjaga fokus siswa. Rahul dan kawan-kawan di tahun 2001. Sini ada iklim kelas dan dampaknya. Jurnal ketiga dari Science Direct menegaskan bahwa iklim kelas yang positif memiliki korelasi kuat dengan kesejahteraan psikologis dan prestasi akademik siswa. Lingkungan kelas yang suportif, aman secara emosional, dan penuh struktur membuat siswa merasa nyaman untuk berpartisipasi aktif dan fokus pada pembelajaran. Faktor-faktor seperti kejelasan aturan, konsistensi disiplin, empati guru, dan penghargaan terhadap keragaman siswa merupakan kunci dalam membangun iklim kelas yang positif. Contoh praktik iklim positif. Contoh penerapan iklim kelas positif antara lain ujian spesifik, mengapresiasi usaha bukan hanya hasil saja. Lalu keterlibatan siswa dalam aturan kelas, seperti membuat siswa merasa memiliki kontrol, rutinitas yang konsisten. Itu juga bisa membantu siswa merasa aman dan tahu ekspektasi. Yang keempat, lingkungan fisik yang bersih dan nyaman mempengaruhi kenyamanan dan perhatian siswa. Guru memiliki peran besar sebagai pencipta budaya kelas yang ramah, sportif, dan kondusif untuk belajar. Selanjutnya akan dilanjut oleh Mbak Laina. Oke, monggo. Baiklah, selanjutnya yaitu intervensi self-management siswa. Jurnal keempat membahas intervensi self-management sebagai strategi untuk membantu siswa mengelola perilaku mereka secara mandiri.
Beberapa teknik utama mencakup poin pertama yaitu self-monitoring, siswa mencatat perilaku mereka sendiri. Poin yang kedua yaitu self-evaluation atau evaluasi, siswa menilai apakah targetnya tercapai. Yang kemudian yaitu poin ketiga, self-reinformation, memberikan hadiah setelah perilaku baik. Yang terakhir yaitu goal setting, menetapkan target yang jelas dan terukur. Strategi ini sangat efektif untuk siswa dengan kebutuhan khusus atau gangguan perilaku ringan hingga sedang. Selanjutnya yaitu langkah-langkah intervensi. Langkah-langkah umum dalam intervensi self-management yang pertama yaitu menentukan tujuan perilaku. Misalnya tidak berbicara saat guru menjelaskan. Yang kedua yaitu memonitor perilaku sendiri. Siswa mengisi checklist atau jurnal harian. Yang ketiga yaitu merefleksi hasil, mengevaluasi apakah perilaku sesuai dengan target. Yang keempat yaitu mendapat transformation, seperti siswa menerima reward internal atau kepuasan atau eksternal penghargaan dari guru. Pendekatan ini membuat siswa lebih bertanggung jawab dan terlibat dalam proses regulasi diri. Selanjutnya, penyusunan materi pembelajaran yang menyenangkan. Penyusunan materi pembelajaran yang menyenangkan, materi pembelajaran online harus dikemas secara menarik dan interaktif dengan menggabungkan media learning, dengan menggabungkan media visual, audio, dan aktivitas kolaboratif. Strategi aktif learning seperti think part, share, kuis interaktif, dan simulasi digital dapat menumbuhkan antusiasme belajar siswa. Berges et al. 2021. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Karisma. Baik, materi selanjutnya adalah evaluasi dan refleksi pembelajaran. Evaluasi dan refleksi pembelajaran, yaitu pertama, evaluasi pembelajaran online itu akan meliputi penilaian berupa formatif seperti kuis, refleksi harian, dan sumatif, yaitu ujian akhir dan proyek. Refleksi dilakukan melalui survei kepuasan siswa per assessment dan observasi keterlibatan selama kelas. Kemudian ada data evaluasi ini sangat penting untuk merancang pembelajaran yang lebih efektif ke depannya, menurut Peng dan teman-teman tahun 2021. Untuk selanjutnya, pelatihan guru. Di mana pelatihan guru ini memiliki strategi yang efektif. Contohnya, dari jurnal kelima menunjukkan bahwa penelitian profesional guru atau professional development yang efektif memiliki ciri, disusun berdasarkan kebutuhan guru, diberikan secara berkelanjutan, bukan hanya satu kali, menggabungkan praktik yang nyata seperti coaching dan micro-teaching, didukung oleh komunitas belajar guru, PLC, dan pelatihan yang efektif tidak hanya menambahkan pengetahuan, tetapi meningkatkan keyakinan guru dalam mengelola kelas. Selanjutnya, ada kesimpulannya dari materi kami, pembelajaran online menuntut lebih dari sekedar pemindahan materi ke layar, tetapi juga membutuhkan strategi manajerial, teknologi, serta pendekatan psikologis yang tepat agar tetap menyenangkan dan bermakna. Dengan memahami fungsi, metode, evaluasi yang tepat, pembelajaran daring dapat menjadi pengalaman belajar yang optimal dan menyeluruh. Kami berharap dari materi kami itu dapat membantu meningkatkan bagaimana semuanya dapat memanajemen kelas online dengan efektif dan baik. Dari kesimpulan ini, kami mengharapkan materi kami sangat bermanfaat. Untuk selanjutnya akan ditutup oleh Mbak Afina. Baik, demikian presentasi kami yang dapat kami sampaikan mengenai tutorial dan cara efektif yang baik dalam manajemen kelas online. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas serta bermanfaat, khususnya dalam memahami bagaimana pendekatan psikologi pendidikan dapat diterapkan dalam pengelolaan kelas daring secara lebih optimal lagi. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyampaian ini, oleh karena itu kami sangat terbuka untuk menerima masukan dan saran atau pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu dosen maupun teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.